Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 kelas 067 Kabupaten Gresik. Saya Sri Wahyuni dari UPT SDN 263 Gresik sebagai coach. Saya Vina Johar Kusumawardani dari UPT SDN 271 Gresik sebagai observer. Dan saya Raden Ayu Eva Amelia Darmawan dari SMK N1 Sidayung Gresik sebagai coach. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Vina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Bu Yuni, hari ini kan Bu Yuni mau melakukan coaching ya. Sebelum nanti Bu Yuni melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti akan saya nilai. Di situ nanti Bu Yuni akan saya nilai tentang kesesuaian proses coaching nanti, apakah sesuai dengan alur Tirta. Seperti yang kita ketahui, Tirta itu ada tujuannya, identifikasi, ada rencana, kemudian ada tanggung jawab yang nanti akan disampaikan oleh coaching. Kemudian nanti ada juga beberapa pertanyaan yang harus Bu Yuni sampaikan kepada coaching. Apakah pertanyaannya itu sudah berbobot atau belum? Kemudian apakah coaching itu nanti sudah memaksimalkan potensinya ketika melakukan pembelajaran? Nanti itu akan saya nilai. Kemudian sebelum Bu Yuni melakukan coaching nanti, saya juga ada beberapa pertanyaan untuk persiapan Bu Yuni sebagai coach. Pertanyaannya pertama seperti ini Bu Yuni. Yang pertama, kompetensi coaching itu seperti apa yang kira-kira Bu Yuni ingin kembangkan nanti? Saya ingin mendengarkan aktif, kemudian saya juga akan kesadaran penuh atau mindfulness, kemudian yang terakhir saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kemudian Bu Yuni, yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kira-kira bagian yang mana Bu Yuni? Pertanyaan berbobot. Tentang pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari coach nanti seperti apa Bu? Ya, saya ingin berusaha agar coach nanti dapat solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oke, seperti itu. Nah, untuk pra-observasi sepertinya cukup sekian dulu Bu Yuni untuk persiapannya. Setelah ini nanti silakan Bu Yuni melakukan coaching. Nanti saya mau observasi bagaimana proses coaching itu. Silakan Bu Yuni. Terima kasih. Monggo Bu Eva, silakan duduk. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, sedangkan ada waktukah hari ini? Hari ini ada waktu Bu Eva ya. Ada apa ya Bu Eva ya? Gini Bu, saya mau cerita tentang permasalahan saya di kelas itu Bu. Permasalahan di kelas. Tentang apa Bu Eva? Tentang ini Bu, anak-anak itu ya akhir-akhir ini kok kurang antusias ya terhadap pembelajaran yang saya berikan. Oh, anak-anak pembelajarannya di kelas kurang antusias ya Bu Eva. Oke. Bagaimana Bu Eva? Coba jenengan ceritakan. Gini Bu, akhir-akhir ini kan saya ngajarnya itu ya sesuai dengan RPP yang sudah saya buat ya.
Terus menurut saya ya sudah sesuai sih. Tapi kenapa ya anak-anak kok kurang antusias terhadap pembelajaran saya ini? Terus saya pikir-pikir lagi tuh Bu, sepertinya ada yang kurang menarik gitu loh Bu dari pembelajaran yang saya berikan. Oh gitu ya. Kalau menurut saya ya sependapat dengan ibu, eh, pembelajarannya kurang asik. Anak-anak mungkin lebih kepengen pembelajaran yang apa Bu, apa banyak-banyak apa Bu gitu, lebih asik gitu ya berarti ya Bu Eva ya. Iya. Lalu menurut pendapat Bu Eva, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran ibu? Apa ya kira-kira, mungkin gini ya Bu ya, mungkin anak-anak itu membutuhkan inovasi pembelajaran yang membuat dia lebih antusias lagi. Mungkin seperti ice breaking gitu ya Bu ya, diberikan game-game gitu supaya mereka lebih semangat lagi gitu ya belajarnya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, kalau menurut saya juga sependapat ya Bu Eva ya. Bagus sekali rencana Bu Eva, saya sangat setuju. Mudah-mudahan berhasil. Amin, iya Bu. Apa komitmen Bu Eva terhadap rencana ini? Komitmennya saya harus lebih semangat lagi, saya harus bisa untuk untuk merubah pola pembelajaran saya yang menyenangkan itu tadi, supaya anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Wah, bagus sekali Bu Eva. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua rencana Bu Eva berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, dan tentunya akan terbaik untuk sekolah kita. Amin, amin. Saya juga terima kasih sama Bu Yuni sudah menyempatkan waktu, dan pada akhirnya saya bisa menemukan solusi yang sudah saya buat sendiri. Aduh, saya senang Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Eva. Ya, semua untuk kebaikan anak didik kita. Amin. Ya, terima kasih Bu Yuni. Begitu saja. Saya pamit dulu ya Bu, karena habis ini saya juga ada jam. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Vina sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tetap semangat ya Bu Vina ya. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih kucing ya Bu Vina ya. Ya. Untuk menuntaskan tugas kita yang modul 2.3 tentang kucing dan supervisi akademik gitu ya Bu Vina ya. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai supervisor akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai untuk pelatihan kucingnya Bu Vina nanti ya. Yang pertama tentang kompetensi kucing. Kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bu Vina kembangkan? Saya ingin nanti itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian saya bisa memaksimalkan potensi dari kucing. Seperti itu Bu. Oke, baik. Kemudian bagian kompetensi mana ya Bu Vina yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Tentang memaksimalkan potensi dari kucing, dari permasalahan yang beliau alami nanti. Gitu ya, sehingga kucingnya nanti bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri gitu ya Bu Vina ya. Betul sekali. Oke, siap. Terus indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Saya ingin nanti kucing saya itu merasa nyaman ketika ngobrol dengan saya. Jadi apa yang menjadi unek-uneknya selama ini tuh tersampaikan dengan baik, kemudian menemukan solusi yang benar-benar beliau butuhkan. Oke, baik Bu Vina. Cukup sekian pertanyaan untuk rubrik penilaiannya. Nanti kita lihat ya alurnya seperti apa, dan jangan lupa Bu Vina, alur ceritanya itu juga tetap harus dijaga gitu nggih? Iya, siap. Nggih. Terima kasih Bu Vina. Terima kasih juga Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari besar Bu Yuni tadi, berarti kelas 1 sampai kelas 6 itu ada perbedaan. Apalagi di kelas 6 sudah mulai puber anaknya ya. Sudah mulai ada perbedaan yang dirasa Bu Yuni.
kok sekarang seperti itu, diterangkan tidur. Nah, tujuan yang ingin Bu Yuni dapatkan setelah kita bicara itu seperti apa sih? Bagaimana anak-anak itu bisa senang untuk belajar, bagaimana anak-anak itu bisa asik dengan pembelajaran saya, itu yang saya harapkan. Karena terus terang kan ada beberapa anak berkebutuhan khusus, jadi tentunya kalau apa pembelajaran yang saya kok kayaknya anak-anak yang saya rasakan saat ini itu kok kayaknya membosankan. Berarti Bu Yuni sudah bisa mengidentifikasi, oh kekurangan saya menyenangkan ini pembelajarannya. Kemudian Bu Yuni punya nggak solusinya? Kalau sudah tahu saya kurangnya ini, solusi yang Bu Yuni punya apa? Kalau saya ingat-ingat kembali, yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias, kayaknya saya pembelajaran ini sedikit membosankan Bu Vina, karena terlalu monoton. Saya pembelajarannya sesuai dengan modul yang ada saat ini. Kemudian saya dominan dalam ceramah. Mungkin itu Bu Vina yang apa namanya, yang membuat anak-anak terkesan membosankan pembelajaran saya. Bu Yuni sudah bisa menentukan, oh saya itu terlalu monoton, dalam pembelajarannya terlalu monoton, hanya berpusat pada gurunya. Berarti Bu Yuni nanti ke depannya maunya bagaimana Bu? Saya ingin di pembelajaran berikutnya mungkin ada speaking, dan kemudian karena anak-anak sudah besar mungkin dengan permainan-permainan yang menyenangkan, mungkin seperti itu Bu Vina. Setelah saya pikir-pikir ini tadi. Oh begitu, berarti besok dalam pembelajarannya Bu Yuni akan ada tambahan ice breaking, kemudian ada game-game yang menarik sesuai dengan usianya anak-anak yang mulai puber itu tadi ya. Ya. Kemudian kapan Bu Yuni akan melakukan perubahan dalam pembelajaran itu? Alhamdulillah, untuk minggu depan kan pembelajaran di tahun pertama ya, belum Iya. ajaran baru. Berarti sebelum itu karena mungkin sudah lama saya tidak melakukan pengamatan secara mendalam terhadap anak-anak, mungkin besok saya bisa juga dengan melakukan pengamatan tadi, dan saya lakukan untuk apa namanya minggu depan, mulai dari minggu depan. Selain dengan pengamatan anak-anak secara mendalam, nanti juga saya akan mencoba melakukan ice breaking dan juga game, baik di awal maupun di tengah saat pembelajaran dan juga di akhir sebagai penutup. Rencananya saya seperti itu, Bu Vina. Bagus sekali, Bu Yuni sudah mulai dari rencana dari awalnya melakukan asesmen lagi, setelah itu sudah ada rencana untuk kalau di awal sebenarnya kurang semangat, Bu Yuni di awal pembelajaran sudah akan memberikan ice breaking Ya. di tengah-tengah, di akhir mungkin. Hebat sekali Bu Yuni, sudah ada rencana seperti itu dan sudah tahu kapan waktunya. Nah, setelah kita berbincang selama beberapa saat itu, yang Bu Yuni rasakan apa sekarang? Yang sekarang ya alhamdulillah saya jadi tercerahkan dari proses tadi kita berbicara. Saya merasa menemukan, oh ternyata di sini saya kekurangannya. Untuk membangkitkan semangat anak-anak tadi, saya mulai mungkin tadi dengan pengamatan, kemudian melakukan ice breaking, dan juga nanti juga karena anak-anak sudah memang menginjak dewasa ya, saya jadi kepikiran lagi ini. Saya suruh anak-anak mencari sumber belajar yang lain, jadi tidak monoton hanya dari buku, tapi bisa dari YouTube, bisa dari TikTok. Itu kan sudah banyak pembelajaran di media sosial yang sudah bagus. Mungkin itu tadi Bu Vina tambahannya. Hebat sekali Bu Yuni, rencananya sudah mulai tertata ya, tinggal nanti prakteknya. Nah, baik Bu Yuni, hasil dari hari ini sudah kita dapatkan, tujuan kita untuk menemukan solusi untuk masalah Bu Yuni juga sudah tersampaikan. Baiklah Bu Yuni, kita sudah mendapatkan solusi dari perbincangan kita hari ini. Bu Yuni juga sudah mempunyai rencana untuk kedepannya bagaimana kepada murid-muridnya. Karena sudah selesai, apakah ada yang mau dibahas lagi Bu Yuni? Tidak Bu Vina, kebetulan saya juga masih ada jam mengajar dan juga ada beberapa pekerjaan bos
yang belum terselesaikan saya mengerjakan dulu ya Bu Vina. Iya. Mohon izin dan mohon doanya juga, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan hari ini. Semuanya saya pengen menjadi guru yang menyenangkan dan dirindukan oleh anak-anak. Amin. Untuk yang terakhir Bu Yuni, nanti kan setelah Bu Yuni praktek, nanti saya juga ingin ngobrol lagi Bu Yuni. Setelah Bu Yuni nanti mempraktekkan apa yang disampaikan kepada saya tadi, nanti kita ngobrol lagi Bu Yuni. Siap. Kira-kira hasilnya seperti apa pada muridnya? Ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Amin. Terima kasih. Iya. Silakan Bu Yuni. Terima kasih Bu Vina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah sudah selesai Bu Vina ya. Alhamdulillah Bu, akhirnya selesai. Oke, sudah selesai latihan kucing kita pada pagi ini. Tadi saya melihat dan mengamati apa yang sudah dilakukan Bu Vina sudah cukup baik sekali menurut saya. Tapi untuk merefleksi kembali, Iya. tadi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Vina? Saya tadi berusaha melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, mulai dari tujuan apa, identifikasi, kemudian ada rencana, sampai akhirnya nanti tindakan yang akan dilakukan coaching secara tanggung jawab. Saya mencoba melakukan sesuai dengan alur itu Bu. Oke, saya juga tadi melihat itu kok Bu Vina. Saya tadi lihat Bu Vina sudah menjalankan alur kita dengan baik ya, tujuannya sudah disebutkan, kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalah, rencana aksinya juga sudah muncul ya, sampai kemudian ada tanggung jawab yang dilakukan oleh Kuci untuk kapan melaksanakan solusi yang dia buat tadi, kesepakatan yang dia buat tadi. Oke, selanjutnya Bu Vina, dari proses kucing tadi, apa yang ingin Bu Vina kembangkan lagi? Kalau untuk saya sendiri Bu, saya kepingin manajemen diri. Saya kepingin lebih bisa mengarahkan coach untuk memaksimalkan lagi potensi yang mereka miliki yang mungkin sebenarnya ada tapi masih belum tampak. Jadi saya ingin lebih meningkatkan itu lagi, dimulai dari saya dulu untuk manajemen mengarahkannya dulu Bu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ke arah manajemen diri dulu ya. Iya. Memperbaiki diri dulu baru menanyakan ke orang lain supaya orang lain bisa menemukan potensinya. Seperti itu ya Bu Vina ya. Betul sekali, Bu. Terima kasih Bu Vina untuk kegiatan pagi ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya menjadikan pembelajaran untuk kita. Amin. Oke, makasih Bu Vina. Terima kasih Bu Eva. Oke. Assalamualaikum Bu Vina. Sudah siap Tamam? Sudah siap. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Eva. Oke, bagaimana kabarnya Bu Vina hari ini? Alhamdulillah Bu Eva, sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, ada apa? Ini tadi Bu Vina WA saya. Katanya ada yang ingin dibicarakan nih. Ada apa ya Bu Vina? Bisa cerita sama saya? Iya Bu, ini saya lagi bingung. Lagi bingung kenapa ini? Ini kan di awal-awal pembelajaran Bu. Kemarin kan saya habis baca-baca lah. Itu paling tidak untuk persiapan pembelajaran itu saya ada beberapa kebingungan. Khususnya ketika saya harus belajar untuk pembelajaran yang diferensiasi Bu. Itu saya bingung dari awalnya. Kemarin kan saya sudah melakukan yang penilaian gaya belajarnya siswa kemarin itu sudah. Cuma kok saya bingung lagi prakteknya yang seperti apa ya yang mudah dipahami anak-anak itu seperti apa itu masih bingung. Gimana Mam? Kira-kira ada masukan atau gimana ya? Saya kok bingung gitu loh. Gitu Enaknya ya. saya apakan nanti? Baik Bu Vina. Berarti Bu Vina tujuannya dalam pembicaraan kita ini adalah untuk menentukan
metode pembelajaran dalam tujuan dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu Vina ya? Iya, betul Bu. Bu Vina masih bingung dalam menentukan kira-kira metode apa yang cocok untuk anak-anak saya pakai gitu ya Bu Vina ya? Iya Bu, betul. Betul ya, seperti itu ya. Oke, berarti pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke. Mungkin nanti bisa dibantu kira-kira seperti apa mungkin pemahaman saya ada yang keliru. Baik Bu Vina, kita sama-sama belajar Bu Vina. Kita sama-sama belajar, ya. Oke, baik Bu Vina. Apa yang lebih spesifik apa yang akan sampean butuhkan dalam pembicaraan kita ini? Tentang medianya, tentang proses pembelajarannya, atau bagaimana Bu Vina tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Tentang prosesnya. Oh, kemarin kan saya juga dapat data dari anak-anakku. Menurut saya si A ini gaya belajarnya yang kinestik, ada lagi yang si B ini audio, yang satunya lagi itu visual. Terus setelah saya dapat data seperti ini itu memasukkan ke dalam RPP, kemudian prosesnya itu bagaimana, masih bingung saya. Gitu ya Bu Vina. Oh, baik. Berarti Bu Vina sebenarnya sudah ini ya, sudah membuat asesmen ya, sehingga Bu Vina sudah bisa memetakan mana yang anak auditorium, mana yang kinestetik, mana yang visual gitu ya Bu Vina ya. Iya, betul Bu. Oke, cuman Bu Vina kebingungan bagaimana caranya menentukan media atau proses dalam pembelajarannya di model seperti apa gitu ya Bu Vina ya? Iya, karena di sekolah saya ini masih termasuk baru Bu. Yang berdiferensiasi itu termasuk saya yang ngawali. Jadi ketika dapat yang baru itu kayak kurang pede lah. Ini benar atau salah gitu, masih bingung. Gitu. Kurang pedenya kenapa ya Bu Vina? Kurang pedenya Bu Vina dari apanya? Dari segi apanya itu? Kurang pedenya itu yang jelas pertama karena takut salah. Paling tidak kan nanti ketika ada supervisi kan kepala sekolah mesti kepengen tahu. Karena saya yang awali di sekolah pembelajaran diferensiasi, yang jelas nanti kepala sekolah mungkin akan melihat seperti apa sih hasilnya. Kemarin sudah belajar, katanya sudah belajar pembelajaran diferensiasi. Mungkin rasa kurang percaya diri saya itu yang kayaknya kurang, takut salah karena dinilai kepala sekolah itu. Oh gitu, jadi Bu Vina merasa kurang pede dalam membuat RPP ini ya, takut salah begitu ya Bu Vina ya? Iya, ketika prosesnya itu takutnya salah gitu. Bu Vina sudah pernah mencari-cari informasi gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin dari teman atau dari media sosial atau bagaimana gitu. Barangkali Bu Vina juga pernah mengikuti webinar-webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Oh iya Bu, benar. Kemarin karena saya kebingungan itu, kemarin saya sempat nyari lagi pembelajaran secara online tentang pembelajaran diferensiasi. Terus apa yang Bu Vina dapat? Saya sudah ada angan-angan. Terus Bu Vina ngapunten. Terus apa yang Bu Vina dapat dari setelah melihat melalui online itu tadi? Apa yang Bu Vina dapat dari situ? Kemarin saya melihat karena ada beberapa teman-teman guru juga yang sharing, ternyata pembelajaran diferensiasi itu ya tidak seperti yang saya bayangkan yang bulat itu. Ternyata di tengah-tengah ini loh Bu, kalau sudah di awalnya sudah punya sangu, kalau sudah tahu muridnya seperti apa kayak belajarnya, itu nanti dibuat di prosesnya saja. Di tengah-tengahnya waktu kegiatan inti, di situ nanti saya yang macam-macam harus menggunakan beberapa cara. Meskipun menerangkan satu materi, tapi cara yang saya gunakan yang macam-macam. Sesuai dengan gaya belajarnya. Baik. Berarti Bu Vina sudah bisa itu sebenarnya. Cuman Bu Vina perlu mengasah lagi tentang bagaimana mencari prosesnya gitu ya Bu Vina ya.
Terus Iya. kira-kira kok kira-kira. Terus bagaimana cara Bu Vina untuk mengetahui untuk mencari proses pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu Vina? Caranya? Kalau kemarin saya itu sebelum sama Bu Eva itu kemarin sempat ketemu sama teman, meskipun belum menggunakan kurmer, saya coba tanya-tanya dengan teman yang sudah menggunakan kurmer, Bu. Itu di Oke. kelas lain, kelas rendah. Saya coba tanya-tanya, mungkin beliaunya di kurmer sudah dikasih pembelajaran berdiferensiasi. Akhirnya saya curhat-curhat juga. Terus beliaunya bilang, ya udah Bu, dari materi jenengan itu coba jenengan praktek sih, nanti coba saya lihat. Kemudian sama pemahaman saya, tak lihatnya sih sudah betul atau tidak, kayak gitu. Masya Allah, berarti Bu Vina sudah berkolaborasi ya dengan teman lain yang sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, yang sudah kurikulum merdeka gitu ya, RPP-nya sudah yang memuat kurikulum merdeka gitu ya Bu Vina ya. Iya, masih rencana, kemarin sempat ngobrol, Oh, belum. masih rencana, masih sempat ngobrol, begitu ya. Terus kira-kira rencana itu kapan ya Bu Vina bisa dilaksanakan? Kalau saya itu punya rencana paling tidak minggu depan, itu kan anak-anak sudah mulai pembelajaran aktif, Bu. Karena IPLS kan minggu-minggu ini. Paling tidak saya mau latihan itu 2 atau 3 hari ke depan ini. Setelah selesai MPLS persiapan, 2-3 hari ini saya akan praktek bersama beliaunya ini. Oke, baik. Berarti 2-3 hari ini setelah kegiatan MPLS, Bu Vina akan bertemu dengan teman Bu Vina yang nanti bisa membantu Bu Vina dalam mengoreksi gitu ya, mengoreksi bagaimana RPP Bu Vina itu apakah sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Seperti itu ya Bu Vina ya. Iya, betul, Mam. Baik, berarti Bu Vina punya sudah punya jawaban ini ya. Sudah punya jawaban bagaimana caranya nih supaya yang awalnya membuat Bu Vina bingung tentang pembelajaran berdiferensiasi, ternyata Bu Vina sudah menemukan solusi bahwa ada teman nih yang bisa membantu saya gitu ya. Selain dari belajar online itu tadi, belajar dari media sosial atau belajar dari Google, YouTube yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya Bu Vina ya. Baik. Ya, cuma ada masalah tambahannya lagi, Bu. Iya, kenapa Bu Vina? Ada tambahannya lagi. Apa itu tambahannya Bu Vina? Teman saya kan juga sama-sama baru, jadi akhirnya sama-sama nggak tahu ya sudah betul atau tidak, tapi yang jelas coba aja dulu. Baik, itu berarti nanti ragu-ragu itu. Berarti nanti sama-sama belajar lah. Kalau sama-sama ragu-ragu itu berarti Bu Vina juga akan membutuhkan orang lain ya? Kira-kira membutuhkan orang lain lagi nggak? Iya. Orang lain lagi yang lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu gitu ya Bu Vina? Iya, sepertinya itu yang harus saya lakukan. Kira-kira siapa itu Bu Vina? Ya benar-benar yakinlah apa yang kita lakukan itu sudah benar kayak Oke. Kira-kira siapa ya itu orangnya yang bisa membantu Bu Vina? Kalau di daerah yang dekat sini sepertinya teman yang beda sekolah. Beliaunya sepertinya sudah pernah melaksanakan sudah 1 tahunan lah. Jadi mungkin saya akan coba meskipun beda kecamatan. Baik, berarti Bu Vina sudah bisa menentukan ya orang yang bisa membantu Bu Vina dengan teman Bu Vina yang masih ragu-ragu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi seperti apa itu tadi gitu ya. Intinya Bu Vina nanti akan sharing dengan kedua teman Bu Vina ya. Jadi sama-sama belajar, sama seperti saya Bu Vina, saya juga sama-sama belajar nanti. Ya, nanti kalau Bu Vina sudah berhasil, kemudian Bu Vina sudah tidak mengalami kebingungan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini tadi, Bu Vina bisa menceritakan ke saya. Siap Bu, siap. Sehingga saya tahu progresnya dan ini bisa saya tiru juga nih nanti nih.
Dan saya bisa tiru Siap, juga siap. nanti. Iya. Siap, Bu, siap. Terus alhamdulillah ya dari pembicaraan kita siang ini kita Bu Vina sudah bisa menemukan jawabannya, sudah menemukan solusinya bahwa Bu Vina tadi akan mulai berkolaborasi dengan teman-teman yang lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian insya Allah ini akan dilaksanakan 2 atau 3 minggu ke depan gitu ya Bu Vina. Kenapa Bu Vina? 2 atau 3 hari ke depan. Maaf, 2 atau 3 hari ke depan gitu ya. Betul, Mohon maaf. 2-3 hari lagi. Oh iya 2 minggu malah kepanjangan ya Bu Vina. Iya 2 hari atau 3 hari ke depan gitu ya. Berarti minggu depan saya bisa diajak ngobrol lagi ya Bu Vina, bagaimana progresnya ya? Iya, boleh Bu Eva, siap. Kita sharing-sharing lagi, Bu. Kita sharing-sharing lagi ya Bu Vina ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Vina baik. Iya. Setelah kita berbicara panjang lebar tentang kebingungan Bu Vina, hingga pada akhirnya Bu Vina sudah mendapatkan jawaban sendiri tentang kebingungan Bu Vina. Saya ingin tahu perasaan Bu Vina dengan percakapan kita pada siang hari ini seperti apa ya Bu Vina? Yang jelas saya lebih lega ketika di awalnya saya itu masih bingung apa betul apa yang saya ambil keputusan ini. Sekarang saya jadi lebih mantap, lebih yakin kalau keputusan saya untuk kolaborasi dengan beberapa teman itu sudah benar. Jadi saya lega, mantap. Setelah ini segera saya lakukan. Alhamdulillah benar. Ternyata relasi yang kuat itu memang benar-benar dibutuhkan ya Bu Vina ya. Kita nggak bisa berjalan sendiri, hanya sekedar melihat YouTube sendiri gitu ya. Tetap harus ada teman sharing, teman berbagi. Iya, teman berbagi bagaimana penyelesaiannya, bagaimana cara kita menentukan arah yang kita butuhkan gitu ya, dengan berelasi itu tadi, dengan berkolaborasi. Ya baik Bu Vina, terima kasih sudah mau cerita pada saya pada siang hari ini. Terima kasih juga Bu Eva sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengar curhatan saya. Sama-sama Bu Vina. Ya, jangan bosan-bosan. Kalau ingin cerita monggo silakan. Siap. Saya tunggu minggu depan, nggih? Iya, Bu. Baik, Bu Vina ada kegiatan lain setelah ini? Ada Bu, habis ini saya mau ketemu lagi dengan kepala sekolah membahas masalah ini. Sudah ditunggu sepertinya. Oh gitu, oke baik. Terima kasih Bu Vina, sampai ketemu lagi di minggu depan ya, di hari yang sama ya, kita cerita-cerita lagi tentang hal ini. Siap Bu. Yuk, assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bu Eva.